Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 izin memulai presentasi pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Afia Cahya sebagai moderator. Yang kedua, Siska Wanda Haryanti sebagai presentator. Yang ketiga, Aprilia Widi sebagai presentator. Yang keempat, Cika Aulia sebagai presentator. Dan yang kelima, Novita Nahipahu sebagai presentator. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, izinkan saya membacakan materi yang pertama. Pengertian unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang harus ada di dalam proses pendidikan. Unsur-unsur pendidikan itu meliputi yang pertama ada subjek yang dibimbing, orang yang dibimbing, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, ke arah mana bimbingan ditujukan, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, yang keenam cara yang digunakan dalam bimbingan, yang ketujuh tempat di mana peristiwa itu berlangsung. Tujuan unsur-unsur pendidikan. Menurut Kohtam atau Guning, tujuan umum pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang sempurna. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah agar anak sebagai manusia atau individu dan sebagai anggota masyarakat atau manusia sosial dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia yang bisa mandiri dalam kehidupan pribadinya, berbangsa dan bernegara, serta kehidupan yang beragama. Manusia Indonesia yang dicita-citakan harus diupayakan melalui pendidikan adalah manusia yang bermoral dan berilmu. Ada 3 jenjang tujuan pendidikan. Tujuan umum pendidikan yaitu manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Tujuan standar kompetensi, bidang studi, atau mata pelajaran. Adapun unsur-unsur pendidikan, yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode, dan yang ketujuh yaitu tempat di mana peristiwa itu berlangsung atau lingkungan pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika. Kepada Cika, dipersilakan. Baiklah, unsur pendidikan yang pertama adalah subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, peserta didik dikenal dengan istilah tilmis, atau yang sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar, dan talib al-alim, orang yang menuntut ilmu dan biasa digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan pertama dan atas, serta perguruan tinggi. Adapun hakikat peserta didik, yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri. 2. Peserta didik mempunyai periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya yang harus disesuaikan dalam proses pendidikan. 3. Peserta didik memiliki kebutuhan, diantaranya kebutuhan biologis, rasa aman, rasa kasih sayang, rasa harga diri, dan realisasi diri. 4. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya.
Yang kelima, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Walaupun terdiri dari banyak segi, tetapi merupakan satu kesatuan jiwa raga, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yang keenam, peserta didik merupakan objek dalam pendidikan yang aktif, kreatif, serta produktif. Anak didik bukanlah sebagai objek pasif yang bisanya hanya menerima dan mendengarkan saja. Nah, beberapa pemikiran tentang peserta didik, yaitu kesepakatan umum yang menyatakan bahwa sasaran utama pendidikan adalah manusia, yang disebut dengan istilah peserta didik, anak didik, atau subjek didik. Ada 4 kubu yang mempertahankan pendiriannya masing-masing mengenai permasalahan pendidikan sepanjang zaman, karena sejak zaman dahulu telah menjadi pemikiran pendidikan. Adapun 4 kubu tersebut, yaitu yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme dikemukakan oleh John Locke, seorang filosof bangsa Inggris yang berpandangan bahwa manusia atau peserta didik yang lahir ke permukaan bumi ini bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang belum bertulis dan sepenuhnya siap menerima apa saja pun yang dikehendaki penulisnya. Menurut Locke, perkembangan kepribadian peserta didik sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan dan pendidikan. Yang kedua, aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan dan lingkungan adalah bersifat negatif, yang akan merusak saja. Menurut Rawlse, manusia adalah baik waktu dilahirkan, tetapi manusia menjadi rusak karena masyarakat. Yang ketiga, aliran predestinasi. Aliran ini mengemukakan bahwa perkembangan anak telah ditentukan sebelumnya, yaitu oleh pembawaannya masing-masing. Pembawaan ini diperoleh anak melalui keturunan. Dan yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini mengemukakan bahwa perkembangan anak tidak hanya ditentukan oleh pembawaannya saja, melainkan ditentukan oleh hasil kerjasama antara kedua faktor atau pembawaan dan lingkungan. Pembentukan dan perkembangan anak didik dipengaruhi oleh yang pertama, lingkungan tempat di mana anak itu tinggal. Yang kedua, lingkungan tempat di mana pendidikan berlangsung. 3, taman bermain dan orang-orang yang berada di sekitarnya. 4, buku-buku bacaan. Dan 5, macam-macam kesenian. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Wanda Haryanti. Pada Siska dipersilakan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah orang yang membimbing atau pendidik. Nah, secara formalnya, yang menjadi pendidikan itu ada orang tua, guru-guru, pemimpin-pemimpin masyarakat, ulama, dan pemerintah sendiri. Nah, disebut formal karena namanya sudah menunjukkan fungsinya sebagai pendidikan. Adapun yang dapat dimasukkan ke dalam pendidikan lainnya adalah orang dewasa. Di sini akan diberi penjelasan mengenai orang dewasa, orang tua, dan guru. Yang pertama, orang dewasa. Itu adalah manusia yang memiliki pandangan hidup, prinsip hidup, pasti, dan tetap. Yang kedua, manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, termasuk cita-cita untuk mendidik. Yang ketiga, manusia yang cakap mengambil keputusan batin sendiri atas perbuatannya sendiri dan yang akan dipertanggungjawabkan sendiri. Yang keempat, manusia yang telah cakap menjadi anggota masyarakat secara konstruktif dan aktif penuh inisiatif. Yang kelima, manusia yang telah mencapai umur kronologis paling rendah itu 18 tahun. Nah, yang kedua itu adalah orang tua. Orang tua dan juga keluarga adalah pendidik kodrat yang berlangsung selama hidup yang didasarkan hubungan cinta kasih dan merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam memberikan pengaruh kepada kepribadian anak. Orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak berfungsi untuk bertanggungjawabkan, melindungi, mengasuh, mengasah, dan mengasihi. Dan menjadi orang tua ini berarti ada kesediaan untuk melaksanakan fungsi yang menjadi pelaksana dan penjaga amanah yang dipercayakan kepadanya, yaitu yang pertama fungsi pengemban amanah dari Tuhan. Karena anak ini dianugerahkan oleh Tuhan bukan untuk disia-siakan dan diperlakukan semaunya. Yang kedua, fungsi sosial. Maksudnya itu menjadi orang tua itu juga mengemban amanah dari masyarakat, bahwa anak itu diharapkan oleh masyarakat dapat tumbuh menjadi kekayaan masyarakat. Yang ketiga, fungsi ekonomis.
Maksudnya itu, orang tua dipercayakan untuk membina anak-anaknya sebagai tenaga kerja yang produktif yang akan menghasilkan secara ekonomis. Nah, yang ketiga ada guru. Guru sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal sekolah yang secara langsung dan tegas menerima kepercayaan dari masyarakat untuk memangku jabatan dan tanggung jawab pendidikan dari anak didik dalam lembaga pendidikan formal sekolah. Nah, adapun ciri-ciri guru yang baik itu, yang pertama, dapat memahami dan menghormati murid, selanjutnya harus mengerti dan memahami bahan pelajaran yang diberikan, selanjutnya dapat menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran, dapat menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan murid, dan dapat menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid, mempunyai tujuan tertentu pada setiap pelajaran yang diberikan, tidak terikat oleh satu buku pelajaran, dan yang terakhir tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan atau kata-kata saja kepada murid, melainkan senantiasa mengembangkan pribadi murid. Nah, adapun peranan seorang pendidik ini, siapa saja yang bertugas sebagai pendidik haruslah mempunyai kelebihan-kelebihan dari segi kepribadian. Dalam tugasnya harus banyak yang dikerjakan. Ada kalanya dia harus menunjukkan kewibawaannya. Ia perlu menyatakan kebijaksanaannya dengan membiarkan anak memperhatikan kepribadiannya. Sebab seorang pendidik bukan hanya menyajikan bahan-bahan pendidikan semata-mata, tetapi sekaligus menyajikan kepribadiannya kepada anak didik. Nah, tindakan dan perbuatan ini akan menyerap kepada pribadi anak didik. Misalnya, keyakinan dan kepercayaannya, pandangan tentang hal-hal yang baik dan buruk, reaksi terhadap apa yang dilakukan anak didik, dan keputusan dan lain-lainnya. Nah, adapun kriteria seorang pendidik, yaitu mempunyai bakat dan keinginan untuk menjadi pendidik, mempunyai sifat-sifat kepribadian yang baik menurut nilai-nilai moral, peramah, periang, memiliki perasaan luhur dan optimis, pribadinya terbuka, mudah berteman dengan siapa saja, memiliki kesenangan bergaul dan mencintai anak-anak, selanjutnya cepat mengambil keputusan dan bijaksana, pandangannya tajam dan kreatif. Nah, yang terakhir, lincah gerak-geriknya, gagah dan rapi, serta menyenangi kesederhanaan. Nah, yang ketiga ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi, isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada Aprilia. Kepada Aprilia dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada 3 hal yang membedakan peranan guru dan murid. Yang pertama, tingkat kesukarelaan. Driben menyatakan bahwa guru bekerja di sekolah karena digaji, sedangkan murid masuk ke sekolah karena kewajiban belajarnya. Yang kedua, tingkat keaktifan dan kepasifan. Peranan murid yang baik lebih banyak menuntut kepatuhan dan kesabaran daripada inisiatif dan tanggung jawab. Guru memonopoli peranan aktif dan membiarkan muridnya bersabar terhadap tindakan guru sebagai agen. Yang ketiga, kekuasaan atau wewenang. Guru adalah atasannya murid. Hubungan antara guru dan murid memadukan dua populasi yang tidak sederajat kebudayaannya. Guru diilhami dengan peradaban, sedangkan murid merupakan orang yang diberi peradaban. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sering bersifat sangat umum seperti menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengabdi kepada masyarakat dan sebagainya. Herbert Spener menganalisis tujuan pendidikan dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, kegiatan demi kelangsungan hidup. Yang kedua, usaha mencari nafkah. Yang ketiga, pendidikan anak. Yang keempat, pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara. Yang kelima, penggunaan waktu senggang. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruhan
adalah kemampuan dan keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus, yaitu perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa saja yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, berikutnya ada jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran yang meliputi nama-nama. Yang kedua, objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang ketiga, konsep, adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang keempat, prinsip, adalah berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang kelima, ada prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang terakhir, ada sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, dan bekerja. Nah, prinsip-prinsip yang dijadikan dalam dasar menentukan materi pembelajaran. Yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Yang kedua, konsistensi atau keajegan. Yang ketiga, adekuasi atau kecukupan. Nah, selanjutnya ada beberapa sumber materi pendidikan. Yang pertama ada buku, yang kedua laporan hasil penelitian, yang ketiga jurnal, yang keempat makalah ilmiah, yang kelima kajian pakar bidang studi, yang keenam karya profesional, yang ketujuh buku kurikulum, yang kedelapan terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Yang selanjutnya situs-situs internet. Kemudian ada multimedia seperti TV, video, VCD, kaset audio. Selanjutnya lingkungan. Ada alam, sosial, seni budaya, dan teknik. Dan yang terakhir narasumber atau orang atau manusia. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopita Naibaho. Kepada Nopita, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Yang pertama, alat-alat. Alat-alat pendidikan adalah segala sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, sebagai alat perlengkapan. Alat sebagai perlengkapan ialah alat yang berwujud benda-benda yang nyata atau konkret yang dipentingkan dalam pelaksanaan pendidikan. Perlengkapan ini antara lain seperti buku teks dan perpustakaan. Yang selanjutnya, alat-alat dalam pendidikan atau yang disebut dengan audiovisual aids. Alat-alat peraga yaitu seperti alat-alat pelajaran secara penginderaan yang tampak dan dapat diamati. Beberapa alat seperti audio aids, tipe recorder, radio, televisi, film bicara, alat-alat musik, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua ada visual aids, seperti papan tulis, gambar dan poster, peta dan globe, tamasya dan dharma wisata, gambar film, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua ada metode. Metode pembelajaran merupakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran adalah
kerangka konseptual yang dilandasi oleh teori seperti belajar psikologi, filsafat, sosial, dan komunikasi yang membutuhkan proses yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi lainnya dapat juga dilakukan dengan cara peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau berkelompok, sehingga perilaku peserta didik tersebut dapat dimanfaatkan pendidik dalam pengorganisasian pembelajaran di kelas dengan suasana aktif, kreatif, efektif, menarik, dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang aktif. Di sini dimaksudkan dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, penuh aktivitas, sehingga peserta didik aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya. Nah, yang kedua, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif dimaksudkan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan harus mampu menciptakan kegiatan yang beragam, serta mampu membuat media belajar yang sederhana yang memudahkan pemahaman peserta didik. Nah, yang selanjutnya, pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif membawa pengaruh dan makna tertentu bagi peserta didik. Artinya di sini yaitu pembelajaran yang efektif dan bermakna menunjukkan bahwa selama pembelajaran berlangsung dapat mewujudkan keterampilan, yaitu peserta didik dapat menguasai kompetensi tentang keterampilan yang diharapkan. Yang selanjutnya, pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan nyaman. Nah, yang 7, tempat di mana peristiwa berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar, baik berupa benda-benda, peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada anak, yaitu lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung dan lingkungan di mana anak-anak bergaul sehari-harinya. Bila kita teliti, mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana, maka lembaga-lembaga pendidikan meliputi seperti keluarga atau informal, sekolah atau formal, masyarakat atau non-formal. Baiklah, semua materi telah Baiklah, sekian yang dapat. Izinkan saya membacakan kesimpulan pada materi. Sekian dari saya. Unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang harus ada di dalam proses pendidikan, yang kesemuanya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Unsur-unsur pendidikan itu meliputi yang pertama ada subjek yang dibimbing atau peserta didik atau bisa kita sebut sebagai siswa, orang yang membimbing atau pendidik atau guru, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan, yang kelima pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan, yang keenam cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode, yang keenam tempat di mana peristiwa itu berlangsung atau lingkungan pendidikan. Kesemua unsur di atas sangat penting di dalam proses pendidikan. Sebab jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak terjadilah pendidikan. Setiap unsur tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan karena salah satu unsur ke unsur yang lain memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dalam membangun proses belajar yang efektif, apabila suatu unsur hilang, maka unsur lain tidak dapat berjalan dengan baik. Setiap unsur membangun unsur yang lainnya, seperti bangunan yang kokoh dengan dasar yang kuat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.